Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi penerapan fungsi nonlinier untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Atas nama Agus Rianto, kelas NJ102, Program Studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pemahaman akan fungsi nonlinear dalam mempelajari ilmu ekonomi tak kalah pentingnya dengan pemahaman akan fungsi linear. Meskipun banyak hubungan antar variabel ekonomi cukup dapat diterapkan dengan model linear. Namun, tidak sedikit pula yang lebih realistis dan rasional ditelaah dengan model non-linear. Bahkan sebagian dari model ekonomi linear yang ada sesungguhnya merupakan penyederhanaan dari hubungan yang nonlinear. Fungsi nonlinear penting dalam matematika ekonomi karena secara umum fungsi-fungsi ini berhubungan dengan variabel ekonomi secara nonlinear. Berikut akan langsung kita menuju ke penerapan ekonomi dari fungsi nonlinear, khususnya di permintaan. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut kita dapat simak keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Analisis pengaruh pajak dan arus pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Contoh soal adalah sebagai berikut. Pak Burhan, seorang penjual daging itik di pasar tradisional, pada saat tingkat harga Rp9.000 per kilogram, jumlah daging itik yang diminta yaitu 200 kilogram. Ketika harga daging itik naik menjadi 11.000 per kilogram, jumlah daging itik yang diminta menurun menjadi 150 kilogram. Pertanyaan, berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi permintaan daging itik di pasar? Diketahui P1 sama dengan Rp9.000, Q1 200 kg, sedangkan P2 Rp11.000, Q2 150 kg. Lalu pertanyaannya, fungsi permintaan. Langsung saja kita langsung ke cara 2 dengan rumusan sebagai berikut. P diambil P1 sama dengan Q diambil Q1. P2 minus P1, Q2 minus Q1. P minus 900 per 11.000 diambil 9.000 sama dengan Q diambil 200 per 150 diambil 200. Lalu dapat diketahui P sama dengan min 40Q ditambah 17.000. Maka dapat misalkan jika P sama dengan 0, Q sama dengan 0, Q sama dengan minus 1 per 4,
P tambah 425, Q sama dengan minus 1/4 dalam kurung 0 tambah 425 sama dengan hasilnya 425. Sedangkan P minus 40Q ditambah 17.000, P sama dengan minus 40 dalam kurung 0 ditambah 17.000, hasilnya sama dengan 17.000. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.